92 juta udah kena punya daya tahan tubuh. Tadinya dengan cara berpikir cacar, gue bilang nih kayak perang aja, resiko namanya perang. Ya udah semua kena, berarti itu adalah infanteri yang di depan yang kena, mati dia. Itulah jadi pahlawan negara. Tapi 92 ini akan kebal selama-lamanya. Ternyata enggak, Dit. Ini barang cuma 3 bulan. Jadi nggak bisa juga herd immunity yang kita amalkan itu. Ya, ya. Agak beda gitu loh. Jadi di sini gue percaya Pak Mansap nih pernah menolak untuk bersekolah di Fakultas Kedokteran nih. Gue jadi produksinya harus 2 kali lipat untuk mengantisipasi jangka waktu yang lebih lama. Untuk menciptakan nggak bisa seperti itu. Jadi gini. Nggak bisa gitu, bro. Akhirnya gini, bro. Tadinya gue pikir kayak flu kan. Flu itu sama. Flu itu kalau di Amerika misalnya, contoh, banyak begitu udah masuk winter, itu angkanya sejak flu ini ada winter pasti spike. Mulailah flu shot winter. Nggak ada urusan, tahun kemarin lu flu shot juga. Dan ternyata flu shot, lu udah kena juga. Anak gua, bro, di rumah ini yang flu shot 4 orang. Anak gua kena demam 2, bro. Akhirnya kena juga, udah di shot gitu. Berarti memang problem untuk COVID-19 ini. Iya. Jadi gini, sedikit koreksi tadi ya sama yang Miftah tadi bilangnya, Pak Mansap ya. Jadi gini, data menunjukkan bahwa orang yang terkena COVID itu memiliki kekebalan tubuh itu 5-7 bulan. Mungkin ada 3 bulan yang kondisi tubuhnya itu benar-benar hancur lah. Cuma 3 bulan kena lagi gitu, ya kan? Tapi secara umum agregat itu 5-7 bulan, ya kan? Jadi antibodi keluar, kemudian kita kebal. Itu. Nah, kita nggak tahu vaksin ini bakal berapa lama kekebalannya gitu loh, durasi kekebalannya. Tapi data, nah ini menarik, data uji klinis tahap kedua Sinovac. Sinovac ini kan vaksin yang banyak dipakai di Indonesia. Nah, data uji klinis tahap 2-nya itu menunjukkan bahwa jumlah antibodi yang dikeluarkan kalau kita pakai Sinovac itu cuma 1/3 dari jumlah antibodi yang dikeluar akibat secara alami gitu loh. Berarti kan gini, kalau kita disuntik vaksin oleh Sinovac, ketimbang kita kena COVID dan pulih, mendingan kita kena COVID dan pulih berarti kan? Banyak orang kan berpikir seperti itu memang. Ya kan, jadi kemarin waktu beberapa bulan yang lalu kita bikin survei di Jakarta, survei persepsi risiko. Lalu kemudian kita tanyakan warga Jakarta, berapa persen dari mereka yang rela terpapar COVID demi penghasilannya tidak terganggu. Ada 14%, men. Gila. Coba bayangin, warga Jakarta ada 14%, itu 1 juta lebih gitu. Gua nggak apa-apa lah terpapar gitu. Nah, masuk akal, Prof. Saya mau masuk akal, Prof. Ini gua logat-logat di kampung. Ngomong di kampung. Dia bilang begini, kayak makan si malakama katanya. Dimakan bapak mati, nggak dimakan bapak mati. Dia bilang begini, nih, aku keluar rumah untuk hidup. Kalau aku keluar rumah, aku hidup. Tapi potensinya aku keluar rumah, aku kena COVID, aku mati. Tapi aku di dalam rumah, aku nggak makan, aku mati juga. Ya mati juga dua-duanya, dia bilang. Tapi at least ada probability di luar itu, dia masih bisa bertahan. Karena dia nggak mati kelaparan, dia punya antibody. Menarik sih, bro. Itu namanya jihad, Paman. Nah, sebelum kita lanjut ini, gue mau membacakan amanah dari Mas Topo dulu. Berapa dulu nih malam ini? Alhamdulillah, hamba Allah maju terus total politik Rp50.000. Pengikut Rasulullah SAW total politik mantap Rp100.000. Mufli dukungan terhadap total politik Rp50.000. Kalau pakai teori Prof. Sosiotolker, Mas Topo ini sanggup vaksin sendiri nih. Dia nggak bayar. Betul. Nah ini yang menjadi argumen. Mas Topo ini sanggup vaksin sendiri oleh Nah, gini, kalau misalnya ada orang yang disuruh bayar, tapi secara ekonomi mereka tidak mampu, lo pakai vaksin yang paling mahal pun suntik tahun ini, ya kan? Tahun depan lu udah nggak akan aman karena masih ada jutaan orang yang membawa virus gitu.
Itu Iya kan? persis. Ya kan? Nah, Iya. artinya begini, kalau kita mau mencapai titik herd immunity, ini harus dilakukan secara serentak. Supaya Problemnya membuatnya nggak bisa langsung jadi semua. ya supaya 70% 70% populasi itu mendapatkan kekebalan pada saat serentak. Nah, sebenarnya tidak perlu terlalu lama serentaknya. 2 bulan aja itu bagus banget. Karena kan virus itu terinfeksi selama 3 minggu kan. 2 bulan itu udah bisa bersih. Nah, sekarang jadi tantangan gimana caranya mengejar target 70% ini pada saat yang bersamaan sehingga Indonesia itu benar-benar bersih dari pandemi. Nah, ini akan tidak tercapai ketika ada jutaan orang yang enggan beli vaksin karena biaya. Jadi ini bukan soal keadilan, bukan soal bahwa masa orang kaya dikasih gratis, bukan. Ketika ada satu program vaksinasi yang sifatnya komersil masuk, disatukan dengan vaksin bersubsidi, dia akan mengacaukan di supply. Berarti solusinya gimana, Bro? Gratis 100%. Nah, Kaya mau. Oke. Angkanya berapa? Berapa duit perlu kalau di Indonesia kita gratis 100%? 70 sampai 90 T. Enggak mahal, Prof. Nggak mahal emang. Mahal, Bro. Nggak mahal, ada duitnya. Oke. Kebijakan. Total politik merekomendasikan 70 T. Murah Ya. itu APBN. Bansos aja itu pemerintah menganggarkan 120 triliun, itu pun dikorupsi. Oke. Ini ada tweet netizen nih, Fajar, tweet netizen, tolong lu tampilkan di Jadi kalau layar kita kita. simpulkan, kalau pakai cara berpikirnya Prof. Sociotalker, kita Nggak kelihatan, Jar. sudah menyanyiakan golden period 3 dan hanya tinggal 1 golden period terakhir vaksin bayar gratis, jangan disia-siakan. Exactly. Tolong zoom Jar, nggak kelihatan kita Jar. Nah, ini gua bacain aja nih Iya, sama-sama bacain. sama-sama dengar nih. Ini dari kawannya Prof nih. Namanya kawan-kawan ngeri-ngeri sedap, namanya Poltak Hotradero. Bang Poltak menyoalkan persoalan waktu karena hampir tidak mungkin tadi 70 juta diberikan dalam waktu yang bersamaan, antrian dan priority. Dan ini membayar adalah bicara mengenai engineering skala prioritas. Poltak bilang gini nih, ini salah satu ini banyak ini ya side effects katanya Poltak. Salah satunya gini, itu juga salah satu hal yang mungkin terjadi, muncul pasar gelap. Bukan hanya orang bisa menjual nomor antrean, tapi juga bisa terjadi praktik joki dan calo. Tapi di sisi lain juga bisa terjadi praktik suap dan korupsi dengan bayaran sekian Anda bisa beli antrean di depan. Ini kalau semua gratis, karena orang pengen didahulukan, nggak ada opsi bayar sendiri. Sementara orang-orang yang punya duit kayak Miftah, kayak Ari yang nggak tahu duitnya mau disimpan di mana, harus memakai mekanisme dan aturan yang sama dengan rakyat biasa. Atau titik tengah, Budit. Titik tengah Ya. kita gabungkan Hotradero sama Zulfikar Amir. Caranya Ya, begini. Nggak dijawab dulu, Digratiskan kebijakannya, tapi bagi yang merasa mampu, lu sumbang. Nah, yang kaya-kaya kan malu kalau digratisin. Nih udah dimunculkan nih. Itu juga salah satu hal yang mungkin terjadi, muncul pasar gelap, bukan hanya orang biasa menjual nomor antrian, tapi juga terjadi praktek joki dan calo. Tapi di sisi lain juga bisa terjadi praktek suap dan korupsi dengan bayaran sekian Anda bisa beli antrian di depan, gitulah kira-kira. Prof, dijawab dulu satu persatu karena banyak Bang Poltak nih. Bang Poltak nih. Emang kalau misalnya vaksin berbayar itu akan hilang gitu? Maksudnya? Ya, masalah yang disebut sama Poltak tadi memang kalau misalnya vaksin berbayar tidak akan ada. Jadi gini, ya jadi logika seperti itu menganggap bahwa vaksin ini itu komoditas komersil. Ya kan? Padahal kita harus melihat vaksin ini sebagai komoditas publik, barang publik dia. Ya kan, sama seperti lampu listrik di jalan gitu. Semua orang bebas menggunakan tanpa bayar karena sebenarnya kita sudah bayar lewat pajak kan. Ya kan? Berarti aspal ini jelas aspal lah, ya kan? Dan kalau gua pakai, nggak ada di antara kalian yang akan dirugikan gitu. Ya kan? Jadi logika barang publik seperti itu gitu. Nah,
logika yang argumen yang bilang bahwa kalau misalnya ini itu digratiskan akan ada pasar gelap. Saya tidak bisa lihat gitu alasannya kenapa bisa muncul, karena ini kan barang yang Gue agak lemah ya, gue nggak tahu dari segi angka ya Prof ya. Menurut gue dari angkanya kan dia mohon maaf kan nggak mahal juga. I'm sorry ya, mas gue nggak 1 juta 2 juta, nggak kayak motor juga bro. Mas gue betul. Iya, nggak maksud gue Amerika gini nih, loh, gini Dit, di Amerika nih Dit, semua terkait COVID itu gratis Dit, even testing. Dan gue udah ngalamin, walaupun sebenarnya itu dibayar oleh negara gitu loh. Iya. Gue tempat gue ngetes, gue pergi ke Walmart, gue pergi ke Walgreens, gue pergi ke VCS. Artinya gue lebih setuju dengan Zulfikar Amir. Maybe Dit, ini dibayar Dit, tapi Iya, negara yang membayar. tapi Kalau itu terjadi, nggak terjadi orang Mir, kondisinya kan beda. Pak Prabowo harus tetap beli alutsista, tetap harus beli pelor untuk polisi dan tentara. Itu kan nggak bisa diganti dengan vaksin misalnya. Nah beda bro, artinya memang harus ada alokasi yang ditahan dulu. Itu ada. Iya, Maksud gua, nggak, mas gua ya karena gua, pandangan lu nih pandangan Sri Mulyani, gua nonton tuh pandangan ngomongannya. Tapi menurut gua memang ada yang masih bisa ditahan. Karena hanya 70 triliun Dit. Ngerti gua. 70 triliun itu bisa ambil 2 triliun di sini, 2 triliun di sini bisa. Betul. Menurut gua ya. Bukan problem. Tapi kalau ini 1000 T ya nggak sanggup kita. Tapi gini, gimana dengan waktu? Ini permasalahan waktu nih Prof. Jadi maksudnya Ya, orang harus ada yang prioritas. Saya membayar untuk mendapat prioritas. Makanya kemudian ada kan ONH plus, naik haji aja ada ONH plusnya gitu. Nah, Kalau misalnya vaksin mandiri itu ditutup sama sekali atas nama publik, atas nama kesamarataan, atas nama ini keberpihakan pada negara, menutup peluang orang-orang seperti Miftah yang punya uang dan bisa membeli prioritas, which is itu haknya, tidak melanggar, untuk menjadi sehat juga. Nah, perspektifnya gimana Prof? nah ini sebenarnya logika yang menurut saya tidak tepat gitu. Jadi kita harus melihat vaksin itu sebagai seperti saya bilang tadi, barang publik di dalam konteks pandemi, ya kan, dalam konteks kebencanaan gitu loh, bukan barang komersial di dalam situasi normal. Jadi Bukan ONH plus gitu Prof. betul. Jadi pembagian lu nggak masuk bro. pembagian vaksin ini itu harus berbasis pada logika risiko, bukan logika finansial. Oke. Jadi risiko ini, jadi masyarakat dibagi berdasarkan beberapa kategori risiko. Risiko yang paling tinggi itu akan mendapatkan vaksin paling awal. Makanya tenaga kesehatan, kemudian polisi, ya kan, pelayan publik, itu yang mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Guru, kemudian ustadz, ya kan. Ini adalah kelompok risiko paling tinggi. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan banyak orang tiap hari. Baru kemudian muncul kategori risiko kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi orang mendapatkan vaksin itu sesuai dengan itu gitu. Taruhlah Ada program 6 kenapa? bulan ya, 6 bulan orang tahan. 6 bulan itu berarti kalau untuk bisa di-shot orang Indonesia seluruhnya itu perlu berapa? 400 juta misalnya. Berarti kan harus 400 juta dalam 6 bulan kan. Nah, begitu dilakukan dalam 6 bulan, sekuensnya bisa diatur. Tadi kata Prof seperti itu. Dengan akhirnya yang kita tuju adalah herd immunity. Herd immunity secara artifisial. Artinya tidak disakiti tapi disuntikkan dengan vaksin. Karena begitu 75% orang sudah kena vaksin, artinya dia tidak lagi pandemi, dia jadi penyakit biasa saja gitu. Betul. Tinggal angkanya berapa? Menurut gua sih itu aja ya. Angkanya berapa? Tinggal debatnya itu aja. Berapa angkanya? Mau digratiskan atau mau kuota? Itu putusan politik. Gua pikir udah benar politik. Nggak ada benar salah Pak, putusin aja. Benar-benar. Lanjut Prof. Jadi program vaksin mandiri ini atau vaksin berbayar ini itu boleh dilakukan setelah herd immunity tercapai. Karena kalau misalnya dilakukan pada saat kita mengejar herd immunity, dia bisa menjadi kendala karena akan ada supply yang dialirkan ke program mandiri karena ada profit di situ kan, jadi dia bisa mengacaukan gitu. Nah ini akan gue bicarakan sama
rencana gue akan ketemu Komisi 9 kalau nggak besok atau lusa gitu, gue akan kasih argumen ini gitu. Karena Tapi sepertinya begitu- Komisi 9, Ya, gua agak politik nih argumennya Polta tadi. Polta itu mesti gini, harus ada riset baru lagi di menurut gua. Polta mengasumsikan perilaku joki ketika orang normal. Jangan-jangan jokinya takut pandemi juga gitu loh. Itu kan ada di riset lagi gitu. Jokinya diamuk orang gitu ya. Ketika pandemi, jokinya jalan juga. Nah itu kan apakah ada perubahan perilaku orang ketika orang terjadi Oke. pandemi, kan kita takut mati juga gitu loh bos. Mif, sebentar. Gue bacain lagi ya beberapa tweetnya. Dia kasih thread. Mungkin nanti Prof Zul bisa kasih perspektif lebih jernih. Tapi kasih kesempatan gue untuk bacain lengkap. Ya. Oke. Gue Fajar, bacain ya. Fajar, main Kanjar. Ini ada yang baru lagi paten nih barang. Argumennya Batak itu Bugis memang. Iya. Kita bayangkan nih, Batak mengajak kita untuk membayangkan pada bulan Mei 2021. Kita bayangkan pada bulan Mei 2021, sebuah rumah sakit melayani vaksinasi COVID skema berbayar. 3 minggu setelah daftar dan ambil nomor, akhirnya Anda dilayani petugas. Hari vaksinasi pun tiba, Anda datang ke rumah sakit dan menunggu giliran dipanggil. Di hari itu yang akan divaksinasi sekitar 100 orang. Karena ruang terbatas dan harus jaga jarak, maka proses jadi agak lama. Sambil menunggu, Anda melihat orang-orang di dekat Anda. Kok kayak kenal orang yang di depan ini ya? Tapi pernah lihat di mana ya? Oh, di Twitter. Terus dia nanya, ikut vaksinasi berbayar juga mas? Bukannya Anda dulu bilang vaksinasi COVID harus gratis? Ya, saya jadinya ikut yang berbayar karena dapat antrian nomor 43 juta. Sementara vaksinasi gratis sekarang baru sampai antrian 25 juta. Kelamaan nunggunya. Daripada nunggu 18 juta orang lagi, mendingan saya ambil yang berbayar aja deh. Nanti nomor antrian saya bisa buat orang lain yang lebih membutuhkan. Yang penting kan seluruh rakyat Indonesia kebagian vaksinasi. Nah, gimana Prof? Jadi gini, itu imajinasi yang cukup liar, tapi tapi ada ngaco gitu lah logikanya gitu. Ya. Jadi vaksinasi itu banyak orang nih Prof. ya, kita bicara tentang infrastruktur kesehatan Indonesia yang sebenarnya relatif sudah bagus. Ada sekitar 9.000 lebih puskesmas di Indonesia, ya. Belum lagi rumah sakit ada ribuan. Nah, gue pernah hitung. Jadi kalau misalnya kita mau mengejar herd immunity, Indonesia itu paling tidak satu hari itu menyuntik orang 800.000. 883.000 orang setiap hari. 5 hari seminggu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Ya kan? Gitu. Jadi satu kali suntik itu satu orang itu sekitar 15 menit. Ya, masuk daftar dan sebagainya. Nah, 800 berapa bulan misalnya penuh, Pak? Berapa? Dalam berapa bulan? 10 sampai 12 bulan, tergantung kecepatan dari masing-masing itu ya. 10 sampai 12 bulan itu kecapai ya. Nah, bisa banget. Dan kalau misalnya kita pakai vaksin Sinovac yang tidak butuh cold chain, itu relatif lebih gampang. Infrastrukturnya sudah ada, ya kan? Kalau pakai Pfizer, nah itu yang agak repot. Mungkin itu hanya bisa dipakai di kota-kota gede yang dekat dengan bandara. Misalnya Bali, lalu kemudian Surabaya, karena kan ada kargo pendingin langsung disuntik, dibawa ke rumah sakit kan, cepat gitu. Tapi kalau misalnya dibawa ke kampungnya Yusuf Kala di Bone sana, itu nggak mungkin gitu, ya kan? Mulailah dia punya vaksin gitu sampai di sana gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa. Secara teori karena kita udah punya pengalaman melakukan imunisasi bertahun-tahun, ya kan. Jadi tenaga kesehatan kita juga udah ada sebenarnya, ya kan. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan, ya, dan tidak perlu mengantri lama. Kenapa? Karena kalau misalnya dibagi berdasarkan kategori resiko, ya kita tinggal tunggu aja, gitu. Misalnya saya orang dewasa sehat, ya mungkin masuk kategori ketiga. Mungkin nanti kalau misalnya vaksinasi dimulai Januari, mungkin gua akan dapatnya bulan Juni atau Juli. Iya. Gitu. Di Amerika juga begitu. Amerika itu kan, Amerika itu kan targetnya melakukan vaksinasi ke 100% warga mereka kan. Dan itu mereka melakukan kemarin mulai hari Senin kemarin,
dan kemudian targetnya bulan Juli semua warga Amerika itu sudah divaksin. Jadi Ya. ruang nyalip nggak bisa, Prof ya? Misalnya saya kebagiannya Juli karena kita masuk kategori ketiga, gue pengen Januari atau Februari nih biar cepet nih barang. Gue bayar atau Itu aja karena tidak ada duit yang masuk ke puskesmas, mereka cuma terima nama yang akan disuntik sama barang gitu. Ya udah. oke. Ya. Tinggal bikin aplikasinya aja gitu. Kapan gue dapat gitu. Pengalaman, Dit. Gue setidaknya pengalaman gue dari testing ya. Dari testing. Ya. Ya. Jadi gue testing tuh nggak bayar. Tapi gue kena juga nih akhirnya. Karena sekali gue di Walgreen, 2 kali gue di rumah sakit swasta. Di Walgreen gue nggak bayar 0. Di rumah sakit swasta gue bayar. Gue bayar tuh $50. Ternyata ini pandai rumah sakitnya. Konsultasi dokternya aja bro. Telepon dia bayar $50. Vaksin nggak bayar Pak. Iya. Padahal 2 kali itu gue pakai bukan untuk tes gue kena. Gue mau terbang ke apa namanya satu keluar negeri, satu ke salah satu state yang mesti punya vaksin. Nah, tapi Dit, gue nggak bisa keluar dari schedule waktu. Jadi kalau nggak di waktu gue nggak dikasih, nggak bisa kamu segini gitu. Itu dia. Berarti Nah. ditutup. Orang harus ikut misalnya, orang harus ikut skema dan schedule dari pemerintah kan. Yang Nggak menarik bisa nih, kuatan yang uang menarik. lu beli virus atau yang beli vaksin Adeo sendiri. harus tambah lagi logika baru pada dia. Dia mengasumsikan cara berpikir normal. Tapi gue lihat di sini diasumsikan berperang, lagi perang, Dit. Lu perang-perang joki-joki lu gua tembak gitu loh, Dit. Bro, Lu tapi nggak kan ada. gini Nah loh, artinya realita, yang dilakukan misalnya, gua nggak tahu tambahan dari Prof. Sugil Amir. Kalau yang dilakukan di sini misalnya, lu mau mendistribusikan vaksin di Indonesia, kalau pakai distributor normal nggak sampai. Yang dilakukan adalah itu article engineering, bro. Ya. Jadi yang lakukan itu Zeni, Pak. Zeni Ya. logistik tentara, dan dia bekerja sama dengan siapa? Korem, Pak. Maksud gua dengan dan Ramil sama Puskesmas. Jadi yang ngebawa itu ya itu tadi dia mengasumsi negara sedang berperang. Jadi logistiknya nggak pakai Indo Logistik, nggak pakai perusahaan logistik yang biasa. Ya Lion negara Parcel gitu, Lion Parcel. nggak pakai Lion Parcel. Ini barang ya tentara Pak, Jenny yang biasanya nganggur lu bawa lu divaksin, ya kan? Ya. Tentara kita ada berapa? Mungkin tentara Bro. kita lagi perang Pak. Bro, Itu gini. Budi Adiputro itu di belakang Anda virus vaksin Sinovac atau apa itu? Nggak jelas bos. Ini kayak buatan Warner Bros. Jangan placebo itu kosong. Betul kosong. Bro, jadi orang-orang yang misalnya dekat, misalnya nanti tentara nih mendistribusikan, orang yang punya kedekatan dengan Pangdam atau Panglima TNI seperti Miftah Sabri, dia pun tidak punya hak atau tidak bisa memprioritaskan. Makanya ini yang ditakutkan oleh Poltak. Ada pasar gelap di sini, ada sogok menyogok di sini, karena orang kebutuhan ingin dapat vaksin cepat, semua orang punya. Ini, Bro. kalau gua sebagai orang liberal, logika gua biarin aja, yang nyogok biar aja. Tapi udah dihitung sogok, nggak semua orang menyogok juga. Ya Itu iya, kan maksudnya artinya kan maksudnya seorang Poltak kali ekonom daripada udah itu nyogok ada mending penyeludup Bro. pasti ada. Kalau ada keuntungan dari gap, itu permainan gitu kan. Nah. Orang-orang yang berkarakter mau nyogok akan ada kalau memang dia melakukan itu. Tapi kan gua pikir orang mau nyeluduk orang lagi perang gitu loh. Jadi gua agak kesana logikanya. Yuk keras aja, dan di titik ini keras aja jalannya. Itu dia. Itu potensi yang mungkin dibayangkan oleh Poltak. Ada hengki-pengki untuk mempercepat orang-orang yang harusnya tidak semestinya mendapatkan vaksin pada Ya, pada saat akhirnya awal gitu. kekhawatiran Poltak kita terima, menurut gua ya udah biarin aja gitu loh bro. Iya. Daripada tapi kan nggak semua orang bisa menyuap gitu loh bro, untuk Ngerti. mendapatkan vaksin. Ngerti. Maksud gua mungkin Poltak pada akhirnya ya udah buka aja mandiri, kalau orang yang punya duit ya dia bayar sendiri gitu dengan harga yang lebih ekstra mahal. Itu maksudnya. Logika kapitalisme. Ya sebenarnya mungkin kedengarannya masuk akal gitu. Dan kemarin saya udah sempat mikir-mikir, mungkin bisa aja misalnya vaksin mandiri ini itu dikasih jatah, kasih kuota 10 juta dosis. Lalu kemudian dilelang aja. Ya kan? Ya kan? Mungkin bisa saja. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika ada satu sektor atau satu segmen dari
program ini yang menghasilkan profit, ya kan, dia akan mengkorup segmen-segmen lain gitu. Dia akan membuat orang termotivasi untuk mengambil supply yang tadinya untuk gratis, dibawa ke situ semua. Akhirnya gini, di atas kertas bukan 10 juta, tapi ini yang tadinya gratis naikin ke atas 20 juta. Begitu, akhirnya dia mengambil jatah atau supply dari vaksin gratis dan kemudian memperlambat proses menuju herd immunity. Jadi menghindari suap, yang masuk adalah ini pasar gelap. Mif, makanya kemudian gue jadi paham kenapa anak-anak selatan khususnya di daerah Senopati dan Pondok Indah begitu dapat WhatsApp broadcast soal wisata telemedicine di wisata medicine di Singapura, vaksin medicine di Singapura langsung rame kan. Wah, ini paten juga nih barang, mungkin itu, Prof. Orang-orang selatan tepatnya di Senopati dan sekitar Brawijaya tempat tinggal Mif. Senoparti. Itu ya. Ya pasti ada lah bias kelas di sini gitu. Tapi kita nggak bicara bias kelas sebenarnya. Dan ini bukan soal keadilan, ini soal logika kesehatan publik aja gitu. Soal resiko kalau misalnya lu udah bayar mahal untuk vaksin, tapi kemudian ada jutaan orang di sekitar lu yang masih kemungkinan terpapar, lu nggak akan pernah aman. Ya. Jadi kalau gue sih sederhana ya, gue akhirnya I'm sorry ya, gue menganggap gue bias juga lah dengan latar belakang gue pernah belajar perang-perangan. Menurut gue ya pendekatannya war aja bos. Kalau udah war kan nggak normal, economic at war, health at war, artinya ini perang lagi perang ya. Lu ada wajib turun tangan kok, menurut gue kayak gitu ya. Lah kalau udah perang menurut gue agak beda cara pandang negaranya terhadap hubungan. Dan kita kayaknya tanggung-tanggung Mif ya. Gue tuh sempat senang juga ketika di awal presiden di belakangnya ada Kapolri, ada Panglima. Kita war on pandemic kan, semua enforcementnya dibantu tentara segala macam tentara. Ternyata nggak kayak lu bayangkan gitu kan. Jadi maksud gua suasana kebatinnya itu ada kalau dianggap kayak gitu, dan mungkin saja menurut gua akhirnya dengan infrastruktur ya yang bisa mencapai masyarakat. Sederhana nih, gua punya kepikiran waktu itu random. Gua mungkin baru sampaikan di sini. Gua pernah bilang sama lu, misalnya kita udah pernah loh bro, kita sudah pernah membuat prestasi di tingkat global yang ini belum pernah disaingi oleh orang lain dalam menyelenggarakan sesuatu itu secara serempak apa. Dan gua pikirkan kerjasamanya itu bukan dengan tentara bahkan, tapi dengan KPPS bos, dengan KPU serentak. Betul banget. Kayak kita lagi pemilu, pelaksananya KPPS itu ya udah KPPS itu udah, cuman kita hitung aja. Kalau yang itu harus ada orang yang bisa menyuntikkan di satu TPS, kita hitung aja. Gue setuju banget tuh. Kemampuan mengorganisir kita itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada pemilu Pak, dan itu paling rumit sedunia Pak, pemilu di Indonesia Pak. lebih gila dari Amerika. Karena apa? Karena kita lakukan satu hari. Dan terbukti, dan angkanya itu ada. Angkanya kan satu TPS itu maksimum 300 sampai 500. Undang-undangnya. Nah mas gua tinggal berarti panitianya KPPS itu aja bro, ngantri kan duduk ngitung nyolok gitu loh bro. Kalau ini kita percaya bos, di room ini cuma beliau yang pernah masuk kertas suara namanya. Hanya ada yang coblos nggak? Iya bener juga ya, leading sektornya puskesmas unit kesehatan di level yang paling kecil gitu ya. Bisa banget. Masih kurang. Mas gue kalau angka itu yang kita harapkan mungkin masih kurang gitu ya. Kalau puskesmas. Tadi gue kepikiran karena di Amerika ini mereka bilang pakai tentara logistik lah, itu tentara very soft itu turun tangan untuk menyebarkan logistik. Gue pikir apa ya, gue bilang ya udah tentara sama KPU, karena KPU itu bro. Kalau KPU ANSI nggak cukup, tapi ada KPPS itu kan yang masyarakat warga Pak. Betul. Yang sama komunitas ya. Komunitas Pak. Betul. Itu masalah pemilu, mau lo orang Menteng, mau lo orang di Gang Senggol juga sama-sama kan datang ke TPS. Ada urusan, dan udah terbukti kita bisa. Artinya betul. Dan sudah ada. Dan kenapa waktu meeting pandemi nggak sama KPU? Ini menarik nih, ide Paman Sap benar, breakthrough juga tuh. KPU juga kena COVID, komisionernya semua. Ya gara-gara Pak. Kalau ini dia logikanya diajak, dia yang pertama ditembak flu shot.
Dia first responder kan. Betul. Keren juga, keren. Karena pilkada terakhir kemarin dilengkapi APD juga loh. Iya. KPPS loh. Jadi memang udah terlatih dalam Jadi pertanyaannya adalah, kan ini pertanyaannya, mengorganisir orang di saat yang sama yang more than 100 million. Udah pengalaman kita pemilu gitu loh. Bro, masalahnya vaksinnya bisa nggak Itu lain hal. Dua hal kan. Itu artinya tadi bahwa dua hal, berarti kan stok barang nih masalahnya. Apakah bisa menstok kayak suara? Vaksin ini bisa suara. Nah kalau nggak bisa, tapi organisasinya kan ada Pak. Kalau misalnya PS-nya itu hanya hari itu tenda dekat rumah, dekat komplek warga gua, berarti tenda itu ya sebulan nggak copot-copot, ya kan gitu. Tinggal masak warga itu lagi ganti-ganti, gitu loh bro. Ya nggak tahu lah, gua jadi lupa ide ini. Om sampaikan Om 9 Om. Ini ada yang bilang nih paman cerdas katanya. Lalu aja ini bos. Di GDS. Di GDS. Setuju. Bos, kedinginan bos, -3 bos. Gila nih gue pindah Udah kayak makan Indomie dong. Udah kayak di freezer paman nih. Ini ada pertanyaan gini nih Prof. Dari Muhammad Rafid. Vaksin Sinovac lebih untuk solusi jangka pendek karena emergency, dan vaksin merah putih lebih untuk solusi jangka panjang supaya vaksinasi ke depan nggak perlu tergantung pada perusahaan luar negeri. Wah nih, kebanggaan diri sendiri nih, gimana Bro? Ya, gue setuju. Itu memang seperti itu kan, skenarionya kan. Jadi vaksin import ini ya untuk jangka pendek sekarang, untuk membersihkan COVID dulu gitu. Nanti tahun 2002 ketika merah putih udah teruji secara klinis dan udah bisa dipakai, ya tinggal kita pakai kalau ada kasus-kasus 1-2 sebelah sana dibersihkan gitu. Kemudian kita ekspor ke negara-negara yang tidak punya fasilitas produksi vaksin, itu bisa aja. Sangat memungkinkan, dan memang itu rencana pemerintah kan. Ini ada lagi Prof, pertanyaan dari Alvin Abrar nih. Sepertinya alasan kenapa orang tidak begitu antusias dengan vaksin adalah karena mereka tidak yakin akan kualitas vaksin itu, dan itu tidak menjamin vaksin itu dapat aman digunakan. Benar nggak kira-kira kayak gitu? Ini bicara hope tadi ya, Ri. Iya, bicara hope tadi. Kayaknya kurang viral hope. Iya. Ini vaksinnya ini nggak seviral virusnya bos. Makanya memang tidak anti klimaks itu. Iya, betul. Ini anti klimaks karena yang datang itu ya vaksin Sinovac. Gue lain sih, mungkin pandangan gue lain, Ri. Ini oke, itu satu pandangan. Bukan anti klimat berarti ya. Menurut gue gini kali ya. Kita ini kan manusia itu makhluk yang paling adaptasi itu di dunia mungkin manusia. Tapi lama-lama kalau kita sering dijejali itu, kita lama-lama nggak ini. Misalnya gue nih awal-awal sampai mungkin 6 bulan pertama, 7 bulan pertama itu, begitu lingkungan sekitar gue kena, paniknya tuh parah bro. Ada temen, kolega, saudara gitu. Nah sekarang ini banyak juga yang kena, tapi gue udah mulai nyantai gitu. Gue tinggal tanya, lu OTG apa enggak? Oh enggak OTG. Oh CT lu berapa? Oh 30, aman. 26, artinya seperti kita ada penyesuaian juga. Akhirnya tuh daya istilahnya tuh ya, resiliensi, daya tahan kita terhadap orang kena COVID di sekitar kita udah mulai berubah juga nih dengan awal-awal pandemi. Apakah karena kita mulai bisa berdamai dengan itu? Akhirnya kan contoh ya, tadi gue WA nih Bang Sandi, gue tanya dia, Bang gimana lu? Gue bilang kan, jawaban dia, alhamdulillah aman bro. CT berapa? Gue bilang, CT gue udah 30, Kak Nur udah 31. Tenanglah gue bilang kan. Oke, cuman gue mikir-mikir akhirnya, jangan-jangan ini kok udah kayak ini ya gue bilang. Gue udah kayak kayak kita kena DBD gitu loh. Lama-lama kita punya gitu kan. Jadi mas gue DBD tuh kita lihat, berapa ini lo dalam merahnya berapa? Udah rebound atau belum? Akhirnya ya sudah gitu. Nah lain kalau gue agak panik, bahkan ada teman gue yang meninggal bro. Tapi dia begitu dia udah CT-nya di bawah, gue panik gitu. Jadi kita adaptasi juga. Nah ini kan berarti orang-orang yang akhirnya kena dan dia berdaya tahan tubuh baik, ya dia sehat gitu. Belum lagi ada misalnya dia bisa mendonorkan plasmanya. Jadi gua nggak tahu ya, bisa jadi juga lama-lama kita jenuh Pak. Lama-lama kita kebal juga dengan orang yang
oh pandemi, oh kena COVID. Sama juga Pak, lu kalau hidup di perang, lu orang Indonesia dengan lu orang Palestina, udah beda Pak. Orang Palestina tiap hari tangtung perang udah biasa ya, roket, oh, ada AT&T dia bilang. Nah, kita mungkin itu mengerikan gitu loh bro. Jadi mungkin ya ini Kalau kita bos lampu merah bos, udah biasa bos. Nah gitu Pak. Jadi kayak ada kayak kekebalan dalam secara sosial gitu. Jadi dalam sosiologi itu sebut normalisasi. Jadi kayak normal ya Om ya. Jadi satu kondisi yang tidak normal, kemudian kita udah terbiasa melakukan adaptasi, kita punya pengetahuan tentang itu, kemudian kita menormalisasi keadaan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja tiap hari kita ngalami gitu kan. Ya. Kalau Pak Anies bilang itu namanya naturalisasi. Kan? kalau bahasanya bahasa Pak Mansab gini. Orang itu kalau disakiti sekali sakit rasanya hati. Disakiti 2 kali sakit lagi. Tapi kalau disakiti berkali-kali lama-lama jadi kebal gitu loh. Kayak petinju, kalau dari tinju sekali 2 kali masih sakit. Nah kalau udah profesional nggak kena tinju sehari malah sakit bro. Jangan-jangan society kita seperti itu terhadap pandemi. Di ujung soal vaksin akhirnya ya adalah vaksin gue bilang ketibo lah ya. Bro. Ini ada berita baru nih bro, dari Jenderal Luhut nih, gue bacain ya. Oke. Menarik nih. Hilang lagi, lu lanjut dulu deh, gue cari. Nah ini ada pertanyaan nih, dari Izlal Alif Nurrahman. Kenapa pemerintah lebih memilih Sinovac yang notabene belum teruji daripada vaksin lain yang lebih terjamin? Oke, itu pertanyaan bagus karena beberapa biasanya kalau dosen pertanyaan bagus nih, pertanyaan tidak bagus artinya. Kalau dosen ngomong. Jadi dosen bilang pertanyaan bagus sebenarnya lagi buying time itu buat mikir ya. Gue pernah kena itu juga sama Prof Sulfikar soalnya. Itu kalau di sosiologi UI, kalau sosiologi UI beda nih. Jadi gue dapat kabar dari adalah orang yang cukup valid lah ya informasinya gitu, bahwa sebenarnya Pfizer itu udah pernah nawarin juga ke Indonesia bulan Juni Juli kemarin gitu, tapi lalu kemudian ditolak katanya sama pemerintah Indonesia. Somehow mungkin karena sudah ada, saya nggak tahu, mungkin karena sudah ada deal sama Sinovac ya, saya nggak tahu. Tapi kan sebenarnya juga Indonesia udah punya bikin deal juga kan sama AstraZeneca dan sebagainya gitu. Jadi gue masih mempertanyakan logika dari penolakan itu kalau misalnya itu benar-benar terjadi gitu. Nah kalaupun itu benar-benar terjadi, bisa jadi karena yang membuat deal itu bukan pakarnya, tapi bisnismen. Gitu. Jadi dia hitung profitnya gitu loh, hitung investasinya. Sementara kalau pakar kan dia ngelihat kan, ya ini dia tahu, oke, Pfizer pakai teknologi ini, Sinovac pakai teknologi ini, AstraZeneca pakai. Jadi dia tahu kemungkinan yang paling berhasil yang mana gitu. Itu yang dilakukan sama Singapura. Jadi Singapura tuh diam-diam loh gerilya nyari vaksin itu sejak bulan Juni kemarin, tapi nggak diumumin sama orang-orang. Baru kemarin kemudian Perdana Menteri Lee Solong itu bilang ke publik bahwa Singapura sudah investasi 1 miliar Singapura dolar, 10 triliun. Dan mereka memilih 3 jenis vaksin yang di deposit, ya kan? Pfizer, Moderna, sama Sinovac. Ketiganya diambil aja, ya dagang aja. Enggak, tapi kemudian ya yang muncul pertama kali itu kan Pfizer. Sekarang Moderna masih di review. Nah, Sinovac tidak pernah disebutin lagi sama pemerintah Singapura. Mungkin kurang confident atau apa, atau mungkin nanti disimpan aja buat turis-turis dari Jakarta. Prof, kalau misalnya belang-belonteng Prof, misalnya Sinovac 3 juta, 20 juta pakai Pfizer, sisanya pakai apa lagi, itu ada efeknya Prof? Bisa jadi, tapi kalau misalnya kita pakai skema vaksin subsidi ya, fully subsidized ya,
mestinya merek vaksin ini disembunyiin. Ah. Jadi ketika kita datang ke dokter, jadi udah dapat tanggal dapat waktu appointment gitu kan, lalu kemudian kita tinggal suntik, kita nggak bisa milih apakah Pfizer, Moderna atau ini, pokoknya apa yang ada aja di supply, gitu. Kita datang ya suntik, tek, gitu. Jadi bahkan mungkin puskesmas pun tidak tahu itu vaksin apa. Apakah Pfizer, Moderna atau apa, pokoknya disuntik aja supaya tidak ada bias. Oke. Ini kalau misalnya dia tahu Pfizer mereknya, dia tahu dan dia tahu bahwa masyarakat lebih memilih Pfizer, di situ potensi manipulasi. Itu. Sogok menyogok pasar gelap. Betul. Pasti dia bilang, Mas, besok ada Pfizer nih. Namanya mau dinaikin. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya puskesmas nggak tahu itunya mereknya nggak ada, ya kemungkinan itu nggak akan terjadi gitu. Benar. Gitu. Sama kayak orang milih merek sarden sama merek mie instan waktu dapat bansos dari Kemensos. Wah, gue dapat Indomie dong. Ini dapetnya mie sedap nih. Gue pilih yang basic yang ada Indominya. Betul. Jadi preferensi itu dihilangkan, ya kan, biar tidak terjadi konflik dan insentif untuk melakukan manipulasi. Oke.